Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat semua ya. Masih semangat kan belajar di rumah? Alhamdulillah. Sudah salat duha? Sudah sarapan? Nah, kalau sudah berarti sekarang saatnya anak-anak mendengarkan kiswah dari Bu Guru. Kiswah hari ini judul Dahsyatnya Ikhlas. Pada suatu hari di suatu kaum Bani Israel, hiduplah seorang alim ulama yang sangat soleh. Dia menerima aduan dari penduduk sekitar bahwa di kota mereka tinggal ada sebuah pohon yang sangat besar. Pohon besar ini dijadikan sesembahan oleh para penduduk di sekitarnya itu. Kemudian alim ulama ini merasa terpanggil untuk membuat para penduduk tetap hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada pohon yang besar tadi, karena itu adalah suatu kemusyrikan dan dosa musyrik itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alim ulama ini mengambil kapak yang sangat tajam, kemudian dia berjalan ke arah pohon yang besar tadi. Namun di tengah perjalanan, apakah yang terjadi anak-anak? Ternyata syaiton, penghuni pohon besar tadi, datang kepada orang soleh yang akan menebang pohon besar tadi. Dan dia pun berkata, "Hai orang soleh, engkau mau kemana?" Orang soleh tadi berkata, "Kakek ini siapa?" "Oh, saya bukan siapa-siapa, saya hanya bertanya saja." Lalu orang alim ulama itu berkata, "Saya mau menebang pohon yang di sana, karena orang-orang di sini menjadikan pohon yang besar itu sebagai sesembahan, padahal itu tidak boleh." Lalu kata syaiton yang menyerupai kakek-kakek tadi berkata lagi, "Sudahlah, itu kan bukan urusanmu, itu kan urusan mereka, yang menyembahkan mereka, yang akan dihukum pun mereka. Kamu kan tidak akan kena apa-apanya." Lalu alim ulama ini berkata lagi, "Tidak bisa seperti itu. Kita sebagai sesama umat Islam harus saling mengingatkan." Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Mereka beradu argumentasi, yang pada akhirnya mereka berkelahi. Dan setelah berkelahi, siapakah yang menang? Yang menang adalah alim ulama ini. Setelah kakek syaiton yang menyerupai kakek tadi ada di bawah posisinya, dan alim ulama itu ada di atas badan si kakek tadi atau iblis yang menyerupai kakek tadi langsung berkata, ampun, jangan bunuh aku, begini aja deh, kamu akan aku berikan 2 dinar. Setiap malam aku akan memberikanmu 2 dinar di bawah bantalmu. Nah, dengan 2 dinar itu kan kamu bisa menghidupi segala kebutuhanmu. Lalu alim ulama tadi teringat, oh iya ya, aku kan masih banyak kebutuhan yang harus aku beli. Kemudian alim ulama itu langsung hatinya terayu oleh kakek atau syaitan yang menyerupai kakek tadi. "Aku tahu kok," kata kakeknya, "kamu kan masih banyak keperluan dan uangmu sedikit. Ya, kamu mau ya?" Karena pandainya merayu si iblis tadi atau syaiton yang menyerupai kakek tadi, akhirnya hati alim ulama tadi pun tergerak. "Baiklah, aku akan melepaskanmu. Tapi janji ya, setiap malam di bawah bantal kau akan menyediakan 2 dinar seperti janjimu padaku tadi." Kata iblis atau syaiton yang menyerupai kakek tadi, "Iya, tenang saja." Maka pulanglah alim ulama ini ke rumahnya. Pada malam pertama, besok paginya begitu dia buka bantal, oh iya, ada 2 dinar. Malam kedua, paginya dia buka bantal lagi, sudah ada 2 dinar. Namun apakah yang terjadi anak-anak pada malam ketiga? Keesokan paginya, alim ulama ini membuka bantalnya dan ternyata tidak ada 2 dinar. Alim ulama langsung marah, "Wah, kena tipu saya nih. Kemana ini, nggak ada uang sama sekali." Lalu kemudian
alim ulama ini mengambil kapak dan dia berjalan menuju pohon besar yang suka dijadikan sesembahan oleh kaum di sekitarnya. Kemudian di tengah perjalanan datang lagi kakek atau syaiton yang menyerupai kakek tadi. Hei, mau kemana? Saya mau menebang pohon yang besar itu. Kamu jangan halangi saya. Kata kakek, ya. Syaiton yang menyerupai kakek tadi membalas, enak saja. Kemarin kan kita sudah perjanjian kamu tidak akan menebang pohon itu. Mengapa sekarang kamu mau menebang? Kata alim ulama, ya karena kamu sudah menyalahi janji. Katanya setiap malam aku akan mendapat. Pada malam ketiga tidak ada. Dan mereka setelah beradu argumentasi lagi, mereka berkelahi. Dan siapakah yang menang anak-anak? Ternyata yang menang adalah syaiton yang menyerupai kakek tadi. Sambil tertawa, dia berkata, kamu tidak akan menang melawanku kali ini. Karena yang kamu perjuangkan sekarang adalah harta duniawi, bukan lagi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu alim ulama ini dia langsung bersedih dan dia meratapi kesalahannya. Dia sambil berkata, ya Allah, iya, maafkan aku ya Allah. Hatiku telah terayu oleh syaitan ya Allah. Ternyata selama ini yang aku perjuangkan bukan lagi niat lillahi ta'ala, ikhlas karenamu ya Allah. Nah, seperti itu anak-anak. Ternyata keikhlasan itu adalah sesuatu hal yang harus selalu kita jaga. Sesuatu hal yang harus selalu kita perjuangkan. Karena bila sesuatu kita lakukan karena Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Itu saja. Tetap jaga keikhlasan, belajar karena Allah, bukan karena takut dimarahi ibu guru, bukan takut karena ibu atau ayah akan marah, tapi belajarlah karena niat supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kiswah hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.